Saya adalah, ya, nama saya Ina Kusrini. Mungkin sedikit revisi dari yang sudah diberikan tadi Mbak Anggi di depan, bahwa saat ini saya bekerja di Badan Riset Inovasi Nasional, di BRIN, karena peneliti dari Kementerian Kesehatan semua berpindah ke Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian saat ini tinggal di Jakarta karena lagi menempuh sekolah gitu ya di Fakultas Kedokteran untuk dokter ilmu gizi di Universitas Indonesia. Jadi saat ini mungkin untuk sementara eh, ada di Jakarta. Oke teman-teman, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share beberapa poin untuk diskusi ya teman-teman. Mungkin lebih tepatnya diskusi, kita akan berdiskusi pada pagi hari ini. Dan nanti kita eh, santai saja gitu ya. Jadi kita akan berdiskusi beberapa poin bagaimana strategi sebenarnya kita bisa lolos beasiswa LPDP seperti itu. Nah, izin mematikan video teman-teman. Ini pada pagi hari ini saya tuliskan strategi persiapan LPDP gitu ya. Strategi persiapan LPDP itu nanti untuk teman-teman yang ada di sini bagaimana mempersiapkan untuk mendapatkan beasiswa LPDP untuk studi lebih lanjut. Saya di sini award di LPDP tahun 2022, lalu memasuki masa persiapan studi di tahun 2023 dan di tahun 2024 ini baru memulai jenjang pendidikan doktoral di Universitas Indonesia di Salemba ya, di Fakultas Kedokteran ada dokter ilmu gizi di situ. Baik, bahwasanya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan LPDP, bahwasanya ini adalah yang dimiliki oleh pemerintah bersumber dari dana APBN di bidang pendidikan ya. Jadi ada dana abadi dari APBN yang memang dialokasikan untuk bidang pendidikan seperti itu. Ini diberikan kepada seluruh WNI yang dia akan melakukan studi lebih lanjut gitu ya dengan berbagai mekanisme persyaratan gitu. Jadi siapa aja nanti teman-teman baik yang fresh graduate ataupun yang sudah bekerja nanti bisa melakukan apply pendaftaran di LPDP ini. Jadi LPDP ini dibuka setahun itu 2 kali teman-teman. Jadi nanti misalnya teman-teman lulusnya bulan Juli misalnya, nanti bisa apply di bulan Januari. Jadi fresh graduate pun tidak masalah. Kemarin pada tahun 2023 gitu ya, ada namanya persiapan keberangkatan. Kita semua berkumpul di salah satu hotel yang ada di Jakarta gitu ya. Itu banyak teman-teman saya yang dari S1 menuju S2 itu baru saja lulus seperti itu. Baru saja lulus, belum bekerja, kemudian dia apply LPDP dan diterima dan akhirnya sekarang mereka melanjutkan S2. Jadi untuk teman-teman di sini yang masih S1 mungkin bisa dipersiapkan mulai saat ini gitu ya, walaupun belum lulus gitu mungkin bisa dipersiapkan dulu untuk nanti ketika LPDP membuka periode pendaftaran, maka tinggal mendaftar gitu ya. Nah, ini timeline untuk 2024, teman-teman. Jadi registrasi ada di bulan Januari dan Juni Juli ya, Januari Februari dan Juni Juli. Kemudian nanti ada seleksi administrasi. Jadi teman-teman nanti akan mengalami 3 periode seleksi, yaitu seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini penting teman-teman untuk nanti teman-teman bisa melakukan apa namanya? Ini gerbang. Sebenarnya ini gerbang teman-teman nanti ketika akan memasuki gitu ya. Jadi ini juga harus dipersiapkan dengan baik, teman-teman. Ini harus dipersiapkan dengan baik karena ini adalah salah satu gerbang dari teman-teman semua nanti gitu ya. Maksudnya apa? Dipersiapkan dengan baik. Jadi kita seleksi administrasi ini jangan sampai nanti ada berkas-berkas kita tidak lolos seleksi karena ada berkas yang kurang, karena ada tulisan esai kita yang kita tidak persiapkan dengan baik seperti itu ya. Jadi jangan sampai yang seperti itu. Jadi ketika kalian sudah nanti lolos seleksi administrasi, artinya 50%, nah ya, 50% dari proses pendaftaran beasiswa itu sudah ada di tangan kalian seperti itu. Nanti tinggal melakukan periode selanjutnya. Kemudian nanti setelah seleksi administrasi, teman-teman akan diberikan pengumuman.
ketika apakah tes apa yang akan dilanjutkan seperti itu. Misalnya tes bakat skolastik atau TPA, mungkin bisa teman-teman nanti persiapkan TPA, mungkin bisa belajar dari buku-buku TPA Bappenas seperti itu. Atau di sini teman-teman berproses daftar universitas dulu, dapat LOE atau Letter of Acceptance dulu, baru nanti ketika nanti teman-teman lolos seleksi administrasi dan udah dapat LOE, maka tidak mengikuti TPA dari seperti Bappenas itu ya, tidak mengikuti itu, maka langsung lompat ke wawancara seperti itu. Wawancara. Oke, itu salah satunya. Jadi teman-teman nanti mendaftar di bulan Januari, misalnya Februari, kemudian pengumumannya itu biasanya di bulan Juni. Jadi 6 bulan ya. Nanti ketika teman-teman mendaftar di periode Juni-Juli, ini sekarang lagi dibuka ini, nanti pengumumannya ada di periode November. Seperti itu. Jadi ini timeline LPDP tiap tahunnya sama. Jadi 2024, nanti untuk 2025 juga demikian. Jadi periode-periode ini jangka waktunya bisa menjadikan patokan. Sorry, sorry ya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa menjadi semangat. Salah satu semangat untuk apa aja sih? Katanya sih LPDP itu beasiswa yang bergengsi gitu ya, bergengsi di negeri ini gitu ya. Selain itu banyak beasiswa yang lain. Ada beasiswa Bappenas, ada beasiswa Kominfo, ada beasiswa-beasiswa dari kementerian lembaga yang diberikan, itu banyak juga. Nah, khusus untuk kalau ini jalur umum bisa LPDP, tapi ada juga namanya beasiswa pendidikan Indonesia itu khusus jalur dosen. Ini sumbernya sama, dana abadi, BPI itu dana abadi juga sama dengan LPDP. Tapi bedanya LPDP ini bisa di-apply oleh orang-orang umum, tidak harus dosen, seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan komponen dana pendidikan, jadi pendaftaran itu akan di-cover, kemudian dana SPP atau tuition fee. Jadi nanti UKT lah ya, UKT kalian teman-teman nanti bisa bebas UKT, sudah dibayarin oleh LPDP. Kemudian tunjangan buku, kalau tidak salah tunjangan buku itu 10 juta setahun ya. SPP itu nanti sesuai SPP-nya masing-masing, ada tagihan nanti ke LPDP dari universitas. Kemudian dana penelitian tesis atau disertasi, ini besarannya beda untuk tesis sendiri, untuk disertasi sendiri. Kalau tidak salah untuk tesis itu, saya lupa ya, kalau disertasi itu sekitar 50 atau 75-an seperti itu. Tapi kalau di luar negeri itu bisa lebih besar gitu, dana disertasi atau tesisnya. Kemudian dana seminar internasional, nanti teman-teman ketika mengikuti seminar internasional itu juga sekali akan didukung oleh pendanaan LPDP. Kemudian juga dana publikasi jurnal internasional, kalau tidak salah juga sekali ini. Jadi banyak sekali untuk yang penunjang pendidikan kita dari pendaftaran, SPP, tunjangan buku, penelitian, seminar, publikasi, seperti itu. Kemudian juga untuk pendukungnya, nanti teman-teman misalnya datang pertama kali ke pindah kota gitu ya. Pindah kota dari Surabaya ke Jakarta gitu kan. Artinya itu tidak di tempatnya sendiri. Maka untuk pertama kali itu akan mendapat settlement allowance atau tunjangan untuk tempat tinggal. Itu besarannya 3 kali living allowance. Jadi misalnya living allowance kalau misalnya di Jakarta itu 5 juta sekian. Kemudian kalau di kota-kota lain, jadi yang terbesar itu Jakarta, eh, Makassar atau apa ya, pokoknya ada beberapa kota yang dia memang living allowance-nya tertinggi. Kalau tidak salah Jakarta yang paling tinggi 5.200.000, kemudian untuk yang lain-lain itu ada 4.700.000 atau 4.500.000 seperti itu, menyesuaikan dari kota yang dipilih. Tapi kalau ketika teman-teman di luar negeri itu beda lagi. Di Eropa berapa, di Australia berapa, di Amerika berapa, itu berbeda-beda untuk dana living allowance-nya. Nah,
settlement allowance itu juga 3 kali living allowance-nya. Seperti itu untuk tunjangan teman-teman nanti tinggal di sana. Kemudian transportasi udah pasti akan ditanggung ya. Jadi dari kota asal sampai dengan kota teman-teman nanti mengambil pendidikan. Misalnya di luar negeri pun transportasi awal datang dan pulang itu ditanggung oleh LPDP gitu ya. Tapi kalau di tengah-tengah studi teman-teman pulang, libur seperti itu, nanti ini merupakan tanggung jawab pribadi ya. Kemudian aplikasi visa, kemudian asuransi kesehatan, dana kedatangan, ini yang tadi settlement allowance, kemudian dana hidup bulanan, ini yang living allowance. Dana lomba internasional, tunjangan keluarga, ini ketika dokter, dia membawa keluarganya di luar negeri, ini dapat dana tunjangan keluarga. Dan dana keadaan darurat jika diperlukan. Nah, sampai di sini, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak, lanjut ya. Boleh nanti teman-teman langsung bertanya ya. Boleh. Kemudian apa sih teman-teman ketika tadi sudah mendapatkan apa namanya, apa aja yang bisa didapatkan di LPDP? Mungkin bisa jadi semangat dari teman-teman semuanya gitu ya. Eh, Kemudian apa aja sih? Maka yang perlu kita persiapkan itu adalah satu, persiapan administrasi seperti itu. Administrasi ini bukan sesuatu yang cepat teman-teman. Ini lama sekali gitu ya, karena formnya itu banyak. Formnya itu banyak dan bisa jadi persiapan administrasi itu sendiri bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 1 tahun seperti itu. Kenapa seperti itu nanti selanjutnya ya. Kemudian persiapan LOE atau tes bakat skolastik. Nah, ini kan setelah lolos administrasi nanti akan mengikuti eh, bakat skolastik ya. Tes bakat skolastik ini semacam TPA. TPA seperti Bappenas gitu ya teman-teman. Nanti ada soal-soal yang harus dikerjakan base komputer. Kemudian nanti akan ada diterima atau enggak based on tes bakat skolastik ini. Kalau teman-teman mau simulasi, saya kira banyak nanti ya linknya simulasi TPA Bappenas atau mungkin bisa ikut dulu TPA Bappenas seperti itu. Jadi untuk membiasakan diri seperti itu. Atau yang kedua pakai jalur LOE. Jadi teman-teman daftar dulu nih, sekolah dulu nih. Misalnya di UI, ikuti SIMAK UI dulu. Atau di UGM ada namanya PAPS atau PAPS itu tes bahasa Inggris dan juga tes ASEP. ASEP itu bahasa Inggris dan PAP itu seperti TPA ya, yang diselenggarakan oleh universitas. UI juga gitu, ada namanya SIMAK UI. SIMAK UI itu tes TPA sendiri yang diselenggarakan oleh UI dan juga tes bahasa Inggris, seperti itu. Nanti ketika teman-teman sudah masuk, dapat LOE, itu nanti ketika diunggah di LPDP itu tidak membutuhkan lagi tes bakat skolastik. Jadi teman-teman bisa langsung lompat ke wawancara seperti itu. Nah, itu kemudian juga setelah wawancara selesai, teman-teman mendapatkan welcome to award LPDP, LPDP seperti itu ya. Jadi kayak selamat Anda lulus seleksi substansi, maka persiapan untuk ke kampus impian seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ada 2 jalur. Kalau teman-teman itu yakin akan universitas yang dipilih, gitu kayaknya mantap, mungkin LOE bisa jadi strategi kayak gitu ya. Masuk dulu aja LOE dulu. Jadi ketika itu LOE itu udah ada, maka kita akan di LPDP itu lewat jalur LOE kayak gitu. Tapi ketika kita masih apa ya, mungkin bukan ragu tapi masih memiliki banyak pilihan gitu ya akan kampusnya kayak gitu. Kita memiliki 3 kesempatan nanti teman-teman untuk memilih 3 kampus setelah kita lolos beasiswa dulu nih, lolos LPDP dulu, kita memiliki kesempatan untuk memilih kampus. Nah, ada yang memilih jalur ini. Jadi ketika yang penting aku beasiswa lolos dulu deh gitu kan. Habis itu nanti aku akan milih kampus yang sudah ada di pilihan 1, 2, 3 itu, aku mungkin akan ke sana seperti itu. Jadi belum lolos kampus tapi lolos beasiswa dulu. Itu pilihan ya. Jadi silakan nanti teman-teman lebih enak mantap ke kampusnya dulu atau mantap beasiswa dulu. Kemudian nanti wawancara dan memilih kampus.
Nah, ini link teman-teman. Mungkin mulai saat ini pun teman-teman bisa membuka link pendaftaran LPDP. Kita daftar di lpdpkemenq.go.id, login, kemudian kita bikin akun di situ ya. Teman-teman bisa bikin akun. Saya ini bikin akun tahun, kalau nggak 2020, 2021 ya. Jadi saya bikin akun ini udah lama, tapi kosong gitu ya. Jadi kosong aja, yang penting aku bikin akun dulu kayak gitu. Mungkin bisa dimulai, teman-teman sekarang ini mulai dengan membuat akun dulu gitu. Terus yang kedua ini nanti halaman pendaftarannya banyak yang harus teman-teman lengkapi. Data diri ini kebanyak sampai ke bawah gitu ya. Kemudian data media sosial di sini teman-teman mungkin bisa menjadi apa namanya warning gitu ya, karena media sosial kita itu dipantau dan juga jadi salah satu kriteria dari mungkin pertimbangan ya kelulusannya. Jadi jangan sampai ada hate speech di situ. Kemudian media sosial kita jangan sampai ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang intelektual seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti media sosial kita ini semua harus dilaporkan. Akun Facebook, akun Instagram, akun Twitter, dan lain-lain. Kemudian pendidikan terakhir dan data keluarga. Nah, ketika kita sudah selesai mengisi ini, maka kita klik daftar beasiswa. Klik daftar beasiswa. Nah, itu tadi ya yang saya sebutkan, daftar beasiswa itu dapat melalui banyak jalur. Jalur reguler itu untuk yang secara umum itu bisa memilih jalur reguler. Ketika teman-teman nanti sudah PNS, bisa memilih jalur PNS. Atau PNS, atau mungkin jalur LOE dan non-LOE. Apakah teman-teman sudah memiliki letter of acceptance dari kampus, ataukah belum? Itu nanti dipilih aja. Jadi ada apa namanya, ada tombol untuk memilih yang mana sih nanti teman-teman. Afirmasi misalnya, teman-teman berasal dari daerah afirmasi, itu bisa diklik juga. Atau beasiswa khusus, kayak misalnya ada LPDP itu kerjasama dengan Belanda kalau nggak salah, dengan Stanet ya. Itu juga jalur khusus, itu bisa teman-teman pilih. Atau mungkin ketika tema-tema khusus, misalnya teman-teman memiliki keahlian di bidang energi atau mungkin S1-nya di bidang energi, biasanya ada jalur-jalur khusus dari LPDP seperti itu. Nanti aktif aja membuka dari websitenya karena di situ jalurnya itu banyak kayak gitu. Jalurnya itu banyak. Kalau tidak salah yang kemarin juga ada dokter spesialis gitu yang memang dibuka khusus untuk para dokter yang ingin ke dokter spesialis. Itu jalur khususnya LPDP juga. Jadi banyak ya teman-teman untuk memilih jalurnya. Kemudian ketika teman-teman nanti mungkin ini khusus untuk yang S3 ya. Jadi apakah teman-teman sudah mendapatkan supervisor atau yang belum? Itu ada jalurnya, yang sudah jalurnya ini, yang belum jalurnya ini, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman supervisor ini biasanya ada juga kampus dalam negeri yang dia mensyaratkan kita mendapatkan promotor dulu, baru kita bisa diterima di kampus dalam negeri kalau untuk S3. Itu bisa. Tapi ada juga yang supervisornya nanti didapatkan pada saat sudah berjalan, pembelajaran sudah berjalan. Itu juga bisa seperti itu. Tapi kalau di luar negeri, biasanya biasanya sih teman-teman kontak yang lebih mudah itu ketika kita sudah mendapatkan supervisor dulu seperti itu di luar negeri, email-emailan. Nah, itu kan persiapan ya. Jadi ketika nanti teman-teman mau untuk apply beasiswa di luar negeri yang sudah ingin mendapatkan jalur LOE tanpa TPA, itu teman-teman mulai kontak nih supervisornya. Perkenalkan diri, kemudian perkenalkan mau riset apa, dan lain-lain. Nanti kalau misalnya supervisornya udah oke dan teman-teman sudah diterima di perguruan tinggi itu adalah modal juga untuk bisa lolos di LPDP. Maksudnya kansnya besar seperti itu ya. Nah, ini mulai saat ini meskipun belum lulus gitu ya, mulai bikin CV seperti itu. Kalau teman-teman itu mahasiswa masih S1, masukkan semua pengalaman, misalnya pengalaman organisasi, kemudian misalnya pernah menjadi volunteer atau pernah bergabung di kegiatan apa, itu masukkan dalam CV seperti itu. Tapi yang pasti di sini tidak berbunga-bunga ya CV-nya, maksudnya tidak
yang terlalu lebay seperti itu, tidak seperti itu. Jadi kita bikin yang sesuai dengan diri kita, tunjukkan yang menjadi bakat kita, kelebihan kita, kemudian tapi dengan cara tidak terlalu lebay gitu ya. Kemudian tonjolkan di achievement kita juga. Misalnya publikasi, award, funding yang pernah kita dapatkan. Nah, seperti itu juga merupakan poin penilaian dari LPDP. Nah, yang mau apply kuliah di luar negeri, persiapkan transkrip. Nanti kalau kalian lulus, dapat transkrip, langsung diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris, seperti itu. Jadi, saya waktu saya mentranskrip ini sudah saya terjemahkan dalam bahasa Inggris sudah agak lama, teman-teman. Walaupun saya akhirnya apply di dalam negeri ya. Tapi pernah juga saya berpikir untuk apply untuk melanjutkan pendidikan di luar dengan transkrip ini sudah saya translate lebih dahulu gitu ke kampus. Kemudian kita meminta transkrip. Kemudian ketika belum berbahasa Inggris maka ditranslate dulu dengan yang sudah memang bersertifikat seperti itu ya untuk mentransfer dari transkrip kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah proposal studi. Jadi mulai berpikir nih besok S2 mau riset apa nih gitu kan. Tidak perlu fix atau detail, yang penting apa sih kalian tuh menguasai gitu. Jadi mulai metodologinya kamu mau apa yang mau kamu dapatin, kemudian justifikasinya kenapa kamu mengambil itu fix lah. Ya kayak kita mau ujian proposal gitu lah ya. Nah, kemudian tidak perlu fix, detail, menunjukkan minat riset kita dalam bidang tersebut. Meskipun ya teman-teman, proposal studi yang ada di sini, kalau award di yang lain bilang, bisa jadi kita masuk kucing putih gitu ya. Ketika nanti kita udah benar-benar studi, bisa jadi kucing hitam. Artinya beda banget gitu, boleh gitu, nggak masalah gitu. Yang penting saat ini pikirin dulu nih, rencana kalian kira-kira mau bikin ini. Nanti dengan berjalannya sang waktu ternyata promotor nggak setuju, dosen nggak setuju, kemudian berganti, nggak masalah seperti itu ya. Jadi yang penting saat ini kira-kira ini benar-benar mau jadi kayak gitu. Jadi benar-benar dipersiapin nih proposalnya, yang kira-kira mampu laksana, mantap, metodologi, karena itu nanti akan ditanyain teman-teman di wawancara seperti itu ya. Nah, ini bagi yang tertarik untuk mencari PTN di luar negeri. Jadi kita memastikan dulu nih bidang topik dan minat penelitian kita tuh tentang apa. Aku tuh mau studi tentang apa sih kayak gitu. Lalu browsing. Di LPDP itu di panduan, halaman terakhir itu ada universitas-universitas yang memang eh, tujuan LPDP. Jadi tidak semua universitas, teman-teman. Jadi banyak list universitas dari dalam negeri maupun luar negeri yang memang menjadi list dari LPDP. Nah, itu teman-teman nanti lihat dulu di situ. Lihat dulu di situ, kemudian kemudian bisa di checklist, misalnya jurusan. Nih, teman-teman misalnya dari perawat, kepengen memperdalam masalah keperawatan apa gitu ya. Itu bisa mencari universitas mana sih yang dia memang punya kelebihan di situ, atau mungkin artificial intelligence gitu yang sekarang lagi in ya. Kemudian teman-teman mencari nih universitas mana nih yang bagus di bidang artificial intelligence, dan kira-kira aku mampu enggak di negara mana seperti itu. Nah, itu mungkin lebih ke pertimbangan teman-teman pribadi gitu ya. Jadi misalnya, oh gue Australia aja karena deket gitu ya. Oh gue pengennya sih ke Eropa dan lain-lain. Itu jadi teman-teman itu pertimbangan pribadi ya, negara, universitas, dan jangan lupa itu masuk ke list LPDP. Kemudian lakukan studi literatur di bidang yang kita ingini. Caranya gimana? Teman-teman browsing. Browsing misalnya topik itu artificial intelligence di bidang health, misalnya di bidang kesehatan. Kemudian apalagi nih yang lebih spesifik, misalnya digital health apa gitu ya, diagnosis atau apa gitu. Kalian browsing, siapa sih orang-orang dari universitas mana yang dia pernah publikasi di bidang itu? Atau mungkin langsung masuk ke websitenya universitas. Biasanya di situ ada list dari dosen-dosennya, para profesornya, para asisten profesornya gitu ya. Kemudian kita list mana nih yang cocok dengan studi aku seperti itu. Jadi ketika di situ ada, nah
Walaupun teman-teman belum kontak ya sebagai supervisor ya, tapi nanti akan ditanyakan tuh di wawancara, kenapa kamu ambil jurusan itu? Kenapa nggak di Indonesia aja kayak gitu? Nah, kamu nanti bisa teman-teman bisa ngomong nih, saya ini tertarik dengan profil dari profesor ini gitu. Jadi seperti itu ya, salah satunya. Kemudian cari tahu email mereka, browsing web universitas, publikasi. Nah, ini tadi. Ketika mau kontak duluan ya, kita mau kontak dia as supervisor kita tahu emailnya, kita browsing, kita perkenalkan diri, kita tunjukkan minat kita. Mau nggak dia jadi promotor kita, supervisor kita, kayak gitu. Nah, ini jalan lain. Teman-teman browse di web kampus yang dituju, terdapat dosen yang membuka lowongan untuk calon mahasiswa mereka. Nah, ini kadang-kadang kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman bisa browsing di Find PhD kalau mau S3 ya. Itu di situ banyak sekali lowongan-lowongan dari universitas yang dia membuka untuk calon mahasiswa S3 yang mau sekolah, ini loh sudah ada tema risetnya gitu. Tinggal kalau kamu punya kemampuan silahkan apply seperti itu. Jadi kita udah enak nih, udah punya riset di sana, dibiayai di sana. Kemudian studinya dibiayai LPDP, risetnya ikut dari riset profesor yang ada di sana. Itu enak banget itu. Untuk ketika nanti kita bisa lolos di yang seperti ini, membuka lowongan untuk calon mahasiswa. Jadi biasanya open call kayak gitu ya. Kemudian dia mencari looking for misalnya mahasiswa or PhD kandidat yang tertarik di bidang ini kayak gitu. Mungkin untuk S2 juga gitu. Tapi teman-teman mungkin S2 itu tidak semuanya di kampus di luar negeri itu 2 tahun. Kadang ada setahun. Kampus-kampus kemarin sama teman-teman saya yang kemarin ikut di persiapan keberangkatan itu hanya setahun dan tidak nulis tesis. Enak banget tuh. Jadi kita hanya ikut ikut dari promotor, ikut dari supervisor lah ya. Kita ikut kerjanya dia. Jadi belajar kita itu learning by doing. Nggak ada tugas akhir, nggak ada tesis kayak gitu. Dan cuman setahun. Itu ada kemarin di Melbourne ya, Universitas Melbourne. Itu ada yang seperti itu. Nah itu beda-beda teman-teman. Ada yang dia mensyaratkan tugas akhir, ada yang tidak. Ada yang dia cuma 1 tahun, ada yang 2 tahun. Seperti itu. Kalau S2 itu 2 tahun ya. Kalau S3 itu 3 sampai 4 tahun gitu. 3 sampai 4 tahun kayak gitu. Kemudian setelah kita tahu list pakar, supervisor yang dituju, kemudian kita kirim email gitu ya ke seluruh calon supervisor yang ingin dituju. Jadi nggak cuma satu teman-teman. Pengalaman dari teman-teman saya itu mengirimnya itu nggak cuma satu supervisor. Dia kirim tuh banyak ke supervisor. Ini kayak gitu. Mana nih yang karena ada yang ngebales, ada yang enggak kayak gitu ya. Kalau beruntung ya dibales, walaupun ditolak ya, tapi dibales gitu lah ya. Kalau nggak beruntung ya kayak nggak dianggap seperti itu ya, kayak nggak ada balasan sama sekali gitu. Ketika dia tertarik mungkin akan dibalas dengan untuk pembicaraan diskusi lebih lanjut seperti itu. Menunggu balasan terus berdoa dan berusaha. Itu dari tipsnya dari terutama ini nih yang kayak gini nih yang untuk yang mau apply di luar negeri seperti itu. Nah, ini jika ada yang tertarik dengan kita, maka dia akan membalas email, mengajak Zoom untuk diskusi awal. Nah, di situ kita akan perkenalan dan mencari informasi tentang minat dan latar belakang kita kayak gitu. Biasanya kalau memang tidak match, mereka akan menolak walaupun secara halus gitu ya. Mereka akan appreciate kita gitu ya. Dan mereka bahasanya sopan ketika menolak kita. Oh, mungkin ada yang lebih cocok dengan kamu kayak gitu. Oh, mungkin dia akan mensarankan profesor yang lain seperti itu. Nah, nanti bisa ada beberapa calon supervisor yang bersedia menjadi supervisor kita, dan kita harus memilih satu saja yang cocok, kemudian memproses pendaftaran ke kampus. Ada kemarin pengalaman dari teman saya, dia pertamanya daftar di Universitas Sydney kalau tidak salah ya. Kemudian dia sudah mendapatkan calon supervisor, kemudian memberikan persyaratan yang bagi dia itu terlalu berat bagi dia. Nah, ini sekali lagi pertimbangan pribadi ya. Dia harus terbit di jurnal internasional
reputasi tinggi 7 seperti itu. Dalam satu project itu dia harus terbit 7. Bagi dia itu sangat berat sekali seperti itu. Jadi kemudian dia mencari lagi setahun itu teman-teman, dia mencari supervisor lagi dan sekarang dia sudah berangkat minggu kemarin di Universitas UNSW ya, UNSW di Australia juga, tapi beda universitas dan dia supervisornya tidak mensyaratkan publikasi sebanyak itu, hanya dua publikasi internasional. Walaupun dia harus mengganti tema studinya yang tadinya dia pengen kedokteran olahraga gitu ya, yang kepengennya tentang eh, sport medicine gitu ya, tentang nutrisi tapi di bidang sport medicine, kemudian dia berganti ke sesuatu yang mungkin masih ada hubungannya tapi nggak fokus ke situ gitu ya. Jadi dia pakai ke ultra processing food. Jadi beda beda ini. Tentunya ketika beda gitu, konsekuensinya kita kan harus bikin lagi proposal, bikin lagi kerangka teori, bikin lagi lain-lain lah ya. Seperti itu. Jadi itu hal-hal yang mungkin akan teman-teman temui nanti. Jangan lupa jika kita menolak supervisor, maka perlu menuliskan email, apologize, pengunduran diri seperti itu. Ini tadi ketika nggak sesuai tadi ya, yang 7 itu gua nggak sanggup seperti itu perlu menuliskan seperti itu. Nah, kalau di dalam negeri ada yang seperti ini teman-teman. Jadi kita datang ke kampus, cari profesor atau mungkin cari siapa dosen yang mau kita tembak sebagai promotor kita. Kemudian nanti mungkin minta waktu untuk diskusi. Nah, seperti itu. Itu yang untuk S3 ya. Kalau S2 biasanya sih enggak. Jadi untuk S2 itu cukup kita keterima universitas saja, nggak harus ada promotor, nggak harus ada dosen pembimbing yang kita tag dari awal. Itu tidak harus seperti itu. Kalau S2 lebih ringan. Kalau S3 biasanya ada yang mensyaratkan harus punya promotor dulu, seperti itu. Nah, ini teman-teman dari teman saya kemarin yang ada di ini nih, sekarang dia ada di University of New South Wales. Ya, dia di situ sekarang. UNSW. Jadi dia yang tadinya di Sydney, eh, dia apply-nya di Sydney, kemudian dia tidak mendapatkan supervisor yang pas, sudah berkali-kali Zoom dan lain-lain, kemudian dia harus berganti universitas, yang universitas itu tidak pernah di-state di dokumen LPDP dia. Jadi dia harus ganti dulu izin untuk pindah universitas dengan alasan A, B, C, D, kayak gitu. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau nulis email, prospektif graduate student gitu ya. Jadi ini kemudian kita untuk kepada profesor, kemudian kita sapa dulu dengan sopan gitu ya. Kemudian langsung di situ introduction and maksud emailnya apa. Jadi lengkap apa namanya secara singkat tapi lugas, tapi sopan seperti itu ya. Kalau misalnya kemudian my name siapa, saya sedang ini, kemudian saya tertarik untuk, nah kayak gitu. Kemudian perkenalkan diri, latar belakang. Kamu tuh punya latar belakang apa? Saya lulusan dari Universitas Diponegoro misalnya, dan lain-lain. Kemudian skripsi saya mungkin ketika atau tugas akhir saya mengenai ini dan saya ingin melanjutkan studi ya, kayak gitulah ya untuk latar belakang kita. Kemudian ceritakan kegiatan dan minat kita. Kemudian kalau misalnya kita sudah dapat beasiswa duluan, kita bisa pede nih. Saya nih ya, regarding the funding, I have secure of scholarship for my PhD study provided by Indonesian Endowment Fund (LPDP). Jadi kita udah bisa pede nih. Aku tuh di sini apply tapi aku udah punya beasiswa seperti itu. Tapi kalau belum punya beasiswa, mungkin bisa dikatakan nanti looking for kayak gitu ya. Lagi mencari beasiswa untuk mendukung studi ini seperti itu. Di ini teman-teman ya. Jadi kita sapa profesor kita, jelasin latar belakang kita, kegiatan kita, kemudian jelaskan funding support kita. Jadi singkat aja, kayak gini nih email awalnya. Awalnya cuma seperti ini gitu ya. Kemudian setelah itu nanti akan berbalas, 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 kemudian sampailah kita dapat letter of acceptance untuk di kampus tempat dia gitu. Nah,
Yang tidak kalah penting, ini baik di dalam maupun di luar negeri, persiapkan dokumen tes bahasa kita, TOEFL atau IELTS, kayak gitu ya. Beda-beda nih teman-teman, kalau di dalam negeri untuk S2 itu standarnya TOEFL berapa, IELTS berapa, kalau di luar negeri pun beda-beda, di Australia berapa, di ASEAN berapa, kemudian di Eropa berapa, kayak gitu. Yang tertinggi di Eropa ya 7,5 untuk yang IELTS-nya itu, 7,5 benar untuk IELTS-nya. Kalau yang di dalam negeri mungkin yang ASEAN gitu mungkin cukup 6 kayak gitu. Tapi kalau yang rata-rata itu sekitar 6,5 untuk IELTS-nya. TOEFL-nya 550, 600 seperti itu. Nah, kalau di dalam negeri, kalau untuk S2, TOEFL-nya 500 kalau tidak salah ya. Nah, ini teman-teman tes bahasa. Tapi kalau mau daftar UGM, kayaknya ada tes sendiri ya, bukan TOEFL ataupun IELTS, tapi ASEP, ASEP UGM, seperti itu. Kalau di UI juga ada sendiri, UI juga nyelenggarain sendiri. Kayak gitu. Kemudian persiapan juga esai. Esai yang pertama itu tentang eh, proposal studimu, gitu ya. Kemudian juga persiapan tentang dirimu dalam mungkin introduction yourself ini, mungkin tentang kelebihanmu, kekuranganmu, kemudian apa yang kamu lakukan jika terjadi kegagalan dan lain-lain. Nanti saya tunjukkan apa namanya pendaftaran halaman pendaftarannya seperti apa. Nah, ini teman-teman, ini saya tutup malu saya. Jadi ada kekuatan dan kelebihan yang dimiliki kayak gitu. Jadi yang harus kita state di sini mau tidak mau gitu teman-teman, karena ini adalah form gitu ya. Jadi walaupun kadang-kadang kita mungkin sebagai orang Indonesia mungkin ya memiliki value yang mungkin malu gitu ya untuk mengungkapkan kelebihan diri kayak gitu. Tapi mau nggak mau harus kita tuliskan. Dan kamu harus mengenali diri kamu sendiri. Kamu tuh orang apa sih? Aku orang memiliki motivasi kuat. Aku orang yang rajin. Aku orang yang pantang menyerah. Aku orang yang seperti apa? Aku orang yang senang bekerja sama seperti itu. Nah, itu tunjukkan yang seperti itu. Tapi sekali lagi jangan terlalu lebay seperti itu ya. Saya adalah orang yang memiliki IQ yang sangat nggak usah. Jangan seperti itu ya. LPDP nggak suka kita menonjolkan diri sendiri. LPDP itu lebih menyukai kita yang mampu bekerja sama. Seperti itu ya. Itu ya salah satu poin ya teman-teman. Karena saya dapat juga cerita dari teman-teman kemarin yang waktu satu persiapan keberangkatan gitu ya. Mbak, aku tuh ternyata udah daftar 2 kali nih. Yang pertama nggak lolos, yang kedua lolos gitu ya. Tapi ternyata kata dia ya spill score gitu ya. Kan ternyata di scoring tuh waktu wawancara. Ketika kita bilang mampu bekerja sama dengan orang lain, itu mendapatkan skor yang lebih tinggi daripada kamu yang bekerja sendiri kayak gitu. Daripada kamu yang pintar sendiri, menyelesaikan permasalahan sendiri, itu skornya lebih rendah daripada saya akan bekerja sama, saya akan ini. Karena kan semua orang itu memiliki spesifikasinya masing-masing ya, teman-teman. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwasanya kita membutuhkan orang lain gitu. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang bagi teman-teman fresh graduate itu lupa, karena dia ingin menonjolkan diri sendiri, tapi justru poin kerjasamanya, poin dia membutuhkan orang lain itu tidak tertulis. Jadi seperti lu sombong sekali lah gitu. Itu yang nggak boleh ya untuk di LPDP ya. Kemudian kelemahan. Nah, ini kelemahan ini kalau bisa ditulis yang kira-kira bisa diperbaikin kayak gitu ya. Jangan yang apa ya? Kayak misalnya di sini saya tulis sulit mengambil keputusan dan seperti itu ya. Itu salah satu kelemahan saya gitu kan. Tapi mungkin dengan kerjasama, dengan pertimbangan orang lain, saya jadi bisa mengambil keputusan ya gitu kita. Pokoknya intinya seperti itu. Atau mungkin saya tidak rapi dalam pengorganisasian file dan lain-lain. Itu kan bisa ya diperbaiki kayak gitu. Kemudian pengalaman yang membanggakan itu teman-teman bisa menuliskan achievement-nya. Jadi selama ini misalnya di mahasiswa pernah untuk mewakili ya, lain-lain lah ya. Atau mungkin dalam organisasi atau apalah atau mungkin masa sekolah dulu.
boleh gitu ya. Karena ini kan dia tidak dibatasin oleh waktu ya. Jadi boleh ketika di sekolah dulu saya mendapatkan ini atau ikuti OSN atau yang lain. Nah, ini teman-teman pengalaman kurang membanggakan. Ini juga harus ditulis nih. Jadi teman-teman nanti harus nulis, aku tuh apa sih yang kurang membanggakan? Nah, kayak gitu. Kemudian hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Jadi intinya moto hidup lah ya. Moto hidup kamu tuh apa sih? Kayak gitu. Kemudian kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar. Nah, seperti ini. Saya tulis kurang tertib dalam pengorganisasian file dan lain-lain. Jadi kadang-kadang bingung nih. File terakhir gimana nih kayak kita ketika nulis di komputer ya. Jadi file terakhir, file fix, fix banget, fix ya. Lain-lain itu yang mungkin perlu diperbaiki kayak gitu. Tapi kan sekarang kesalahan-kesalahan yang seperti itu bisa kita perbaiki. Misalnya kita tulis per tanggal atau kita lebih rapih dalam pengorganisasian file dan lain-lain. Kemudian gimana nih ketika lo dapat tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya. Jadi dia mau lihat ketangguhan mental kita nih. Misalnya kamu seorang apa ya, kamu seorang administrasi, tapi di suatu saat kamu mendapatkan tugas ini, gitu. Kamu tuh kayak apa sih, kayak gitu. Terus juga pembeda dari peserta lainnya. Teman-teman harus nulis nih, pembeda dari peserta lainnya itu apa? Kamu tuh kelebihannya apa? Dibanding kenapa LPDP harus menerima kamu, kayak gitu. Kemudian rencana studi, ini awal-awal ya yang saya tulis ya, dan nanti itu bisa berubah bisa jadi kucing hitam, jadi kucing putih dan lain-lain seperti temanku yang tadi di awal aja dia udah berubah jauh gitu ya. Itu nggak masalah gitu ya. Yang penting pada waktu kita ngisi administrasi seakan-akan kita itu udah siap, benar-benar siap untuk studi. Kasih judulnya, latar belakangnya, metodenya, kayak gitu. Beruntung nanti ketika nanti diwawancara akan diulik-ulik masalah studinya. Itu saya dapat diulik-ulik masalah studinya waktu mau wawancara kayak gitu. Kenapa sih kamu pada ibu hamil? Kenapa nggak pada tikus aja? Kenapa ini? Kenapa itu? Gitu. Teman saya ada yang dia sama sekali tidak ditanyain proposalnya, tapi ditanyain tentang psikologinya. Jadi kenapa sih kamu kan ini ya udah ibu-ibu punya anak, kenapa kamu harus sekolah lagi sih? Kayak gitu. Kan enak tuh di rumah udah S2 aja, ngapain sekolah lagi susah-susah lah. Hal-hal yang pertanyaan psikologi kadang-kadang. Ada pertanyaan lain, kenapa sih kamu di luar negeri kayak gitu? Kenapa nggak di dalam negeri aja kayak gitu? Di dalam negeri kan juga ada. Kenapa harus jauh-jauh kayak gitulah. Hal-hal yang seperti itu nanti akan ditanyakan bahkan yang nggak ada hubungannya dengan studi kita. Misalnya kamu nih kuliah nih di Eropa, kemudian kamu dapat jodoh di sana. Kamu gimana kalau dapat jodoh di sana? Pulang nggak? Terus gimana tentang ini? Kayak gitu. Jadi kayak hal-hal yang di luar dari studi kita itu diulik juga gitu. Karena nanti pewawancaranya ada yang dia dari psikolog ya. Kayak gitu. Terus ketika kamu nanti gagal, terus kamu tuh ngapain? Ketika kamu nanti gagal tuh kamu gimana? Kayak gitu. Itu ada yang seperti itu. Kemudian rencana pasca studi ini juga teman-teman harus persiapin. Nanti setelah selesai setelah lolos kan LPDP pengennya kita kembali semua ke Indonesia ya walaupun di luar sana lebih menjanjikan dalam segala hal kayak gitu ya tentang penghargaan mungkin atau mungkin tentang salary yang lebih gede atau mungkin sudah nyaman gitu ya tinggal di sana banyak yang teman-teman itu nyantol gitu ya di luar negeri itu banyak ya jadi LPDP itu punya laporan berapa yang kembali, berapa yang enggak gitu. Tapi diharapkan ini adalah komitmen kita ketika pemerintah sudah membiayai, maka kita harus kembali setelah kita pasca studi kita kayak gitu. Jadi kita harus kembali lagi. Nah, ini teman-teman untuk tes bakat skolastiknya atau milih dengan LOE. Itu terserah teman-teman. Mau cari dulu LOE dulu, keterima dulu atau beasiswa dulu biar nanti pede nih nulis email ke supervisor. Gue udah dapat pendanaan dari ini. Nah, ini buku-buku yang mungkin bisa banyak di-download dengan judul yang lain juga dari teman-teman. Dari Bappenas, itu mungkin ada skor-skor TPA. Kalau teman-teman strong di bidang itu, kemudian masih bisa untuk bersaing, maka pilihlah jalur ini gitu ya. Pilihlah jalur TPA. Jadi nanti teman-teman fleksibel milih universitasnya. Tapi ketika mantap, udah deh gue di UI aja, gue di UGM aja yang udah pasti, di IPB aja.
bisa pilih jalur LOE, daftar universitas dulu, gitu, baru cari beasiswa. Nah, ini wawancara, kita diwawancarai secara online Zoom, kalau tidak salah dulu ada 4 ya, ini saya tulis 4, 1 orang expert dari luar gitu ya, terus kemudian LPDP-nya kalau nggak salah ada 2 orang, kemudian 1 psikolog. Kemudian intinya pertanyaan psikolog itu bagaimana kamu struggle gitu ya. Bagaimana kamu struggle, bagaimana kamu kuat, bagaimana kamu ketika nanti mengalami hal-hal yang bisa membuat kamu down. Bagaimana kamu bangkit? Saya ditanyain kayak gitu teman-teman. Apa peristiwa menyedihkan kamu gitu ya? Peristiwa yang paling menyedihkan, terus bagaimana sih kamu bisa bangkit dari situ kayak gitu. Itu pertanyaan saya waktu wawancara itu. Kemudian kalau expert waktu itu dia ngulik-ngulik tuh proposal. Proposalmu ini apa? Justifikasinya apa? Novelty-nya apa? Kebaruannya apa? Kemudian kenapa ke ibu hamil? Itu kan orang-orang vulnerable ya, orang-orang yang rawan. Kenapa nggak ke tikus? Ke tikus aja kali kayak gitulah. Maksudnya dia memberikan yang kayak gitu. Bagaimana kita tuh bisa kekeh atau kita bisa mantap seperti itu. Oh Bu, saya nggak ke tikus karena A, B, C, D kayak gitu. Jadi dia mungkin akan apa namanya menjebak gitu ya, pertanyaan-pertanyaan menjebak seperti itu. Kemudian ya kalau untuk LPDP sendiri, nah ini ada teman-teman yang mendapatkan jebakan ya, jebakan-jebakan pertanyaan. Waktu itu kita baru pindah ke organisasi baru, ditanyain kenapa kamu pindah ke organisasi itu, bukannya gak enak kayak gitu ya. Maksudnya ada yang dia ternyata tuh tahu juga tentang politik dalam negeri kayak gitu ya, dia tahu juga tentang ini loh. Ini kan kayak gini. Kenapa kamu ini? Kenapa kamu nggak setia dengan kementerian kamu yang lama? Kenapa kamu pindah ke sini? Kayak gitu-gitulah ya teman-teman. Jadi dan itu beda-beda. Ada yang tadi ditanyain, kenapa kamu sekolah? Kan kamu udah ini udah S2, kamu kan ini, kamu udah mencapai di puncak. Kenapa ini? Kamu sekolah lagi ngapain gitu? Jadi kayak gitu. Kenapa di luar negeri? Kenapa nggak dalam negeri? Kan ada tuh gitu. Nah, itu teman-teman yang harus dipersiapkan. Nah, persiapan wawancara jangan lupa kita pelajari esai yang udah kita tulis karena itu ditanyain lagi kekuatanmu apa. Dan kita nggak boleh nyontek kan. Kelemahanmu apa kayak gitu. Terus kamu gimana kamu bisa bangkit. Terus kamu nanti rencananya setelah balik ke Indonesia ngapain dan lain-lain. Itu ditanyain dan ketika kita nggak konsisten dengan apa yang sudah kita unggah itu bisa jadi apa namanya poin-poin mereka untuk mendebat kita kayak gitu ya. Terus persiapan jawaban, oh gue nanti kalau ditanyain ini mau jawab ini, tidak berlebihan tapi percaya diri. Kemudian itu tadi yang saya bilang, utamakan kerjasama, jangan pinter sendiri, jangan merasa mampu sendiri, karena itu malah justru poin yang bisa menjatuhkan kalian. Jadi tunjukkan kalau kalian itu mampu, tapi juga eh, open mind untuk kerjasama, dan juga bisa untuk bekerja sama dengan orang lain dan membutuhkan orang lain. Itu poin LPDP ya. Kemudian ceritakan riset rencana studi dengan membaca proposal studi sebelumnya. Jadi pelajarin dulu nih proposal kamu seperti apa. Kemudian kamu bisa menceritakan tentang proposal studi kamu dengan lebih mantap. Kemudian nanti teman-teman ketika sudah misalnya udah lolos gitu ya, ada mock up tuh award di LPDP yang sering diadakan untuk simulasi wawancara. Jadi teman-teman award di LPDP itu sering ngadain mock up kayak gitu ya. Jadi kayak simulasi wawancara. Misalnya nanti aku ditanyain tentang gimana cara kamu, apa sih pengalaman terburuk kamu? Terus kamu bangkitnya gimana tuh? Kayak gitu ya. Itu contohnya. Terus kemudian nanti kamu akan menjawab, teman-teman akan menjawab. Nah, biasanya ketika nggak terbiasa untuk mock up itu kayak gimana ya gitu ya, bingung gitu ya. Tapi ketika udah kebiasa mock up gitu, mungkin teman-teman akan lebih terbiasa. Ada juga pertanyaan tentang kalau nggak salah tentang Pancasila dan lain-lain gitu ya. Kok kamu pakai jilbab sih? Kenapa nggak di ini gitu? Ada yang dulu seperti itu sampai seperti itu. Dan itu bagaimana kita menjelaskan secara baik, logis, sopan kayak gitu ya. Kayak gitulah untuk namanya juga pertanyaan-pertanyaan jebakan ya. Terus gimana pendapat kamu tentang terorisme dan lain-lain kayak gitu. Jadi banyak hal yang mungkin mungkin kalau sekarang IKN, gimana pendapat kamu tentang IKN kayak gitu. Mungkin yang kayak gitu. Tapi saya nggak dapat pertanyaan yang seperti itu. Saya cuma dapat pertanyaan psikologi, studi, cuman itu aja. Yang lain mungkin juga banyak. Jadi tidak sama ya teman-teman untuk pertanyaan wawancara. Kemudian ini ketika nanti sudah lolos secara
administrasi, kemudian substansi, maka akan mendapatkan surat pengumuman seperti ini. Kemudian inilah yang akan nanti kita bawa ketika kita daftar universitas ataupun yang lain. Nah, gitu, selamat datang. Kemudian Pala Award di LPDP. Teman-teman, jadi itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada diskusi, yuk kita saling sharing, boleh. Gitu aja, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina untuk materinya, sangat lengkap. Dan sedikit ini ya, ada pembahasan wawancaranya nanti seperti apa, terus kemudian cara mencari supervisor seperti apa. Jadi kita sedikit ada gambaran nih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui chat atau bisa raise hand ya, kita tunggu dulu. Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, saya mau bertanya dulu nih Bu, boleh ya Bu ya? Ya. Tadi kan ada yang jalur dapat LPDP dulu baru mendaftar universitas. Itu ada ini ya nggak? Waktunya harus berapa tahun dapat universitas seperti itu Bu? Oh iya, jadi kita diberi kesempatan 18 bulan Bu Anggi. Jadi ketika kita udah dapat surat lolos LPDP, kemudian kita belum dapat LOE, kita diberi waktu 18 bulan untuk kemudian kita mencari LOE dari universitas seperti itu. Jadi ya, jadi tidak hangus gitu. 18 bulan. Nggak sampai. Jadi memang harus juga cepat ya Bu ya untuk mencari universitasnya. Iya, apalagi kalau S3 kan nggak mudah ya. Maksudnya 18 bulan itu juga nggak lama seperti itu. Karena proses email-emailan dengan supervisor itu kan lama ya. Bisa jadi setahun, bisa jadi 6 bulan gitu. Kalau lebih berarti hangus apa gimana Bu itu? Iya, hangus. Jadi kayak nggak berlaku seperti itu. Baik, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan teman-teman kalau mau bertanya atau berdiskusi. Ini sebagian besar masih S1 menuju S2 ya, Bu Anggi ya? Satu. Jadi harapannya masih ini nih, masih ada waktu untuk menggali minatnya ya sebenarnya kemana gitu. Iya, betul. Bisa. Kalau dari S1 tuh apakah S2-nya harus linear dengan ilmunya ya, Bu? Biasanya itu yang jadi pertimbangan sih, Bu Anggi. Jadi, karena itu kan jadi poin wawancara. Kok kamu ambilnya lintas jurusan banget kayak gitu kan? Iya, iya. Seperti itu. Tapi yang jadi inspirasi saya kemarin waktu ada kita persiapan keberangkatan, bahwasanya saat ini tuh tidak hanya ini apa namanya? Waktu itu saya bertemu dengan teman ya, dia S1, S2 mau ke Glasgow di Amerika Serikat gitu ya, mau ke Glasgow. Dia, kamu jurusan apa? Aku ini Mbak, S1-nya Fakultas Seni Rupa dan Desain, FSRD. Jurusan apa? Desain interior apa gitu. Kemudian dia mendapatkan S2-nya ke arah MBA juga, kayak Business and Administration kalau nggak salah yang ada di Glasgow seperti itu. Artinya dulu kan kalau kita, zaman kita dulu Bu Anggi mungkin akan memilih kedokteran, teknik, dan lain-lain gitu ya. Sekarang ini kan banyak ya jurusan-jurusan baru seperti digital, bisnis, kemudian DKV, dan lain-lain. Ini kemudian juga tentang entrepreneur kayak gitu. Itu banyak kemarin yang ditanyain siapa yang di sini mau melanjutkan ke S2 entrepreneur seperti itu. Banyak yang ini. Jadi artinya saat ini tuh peluang dan mungkin sudah sesuai dengan minat kita, termasuk yang mau bergerak di bidang bisnis kayak gitu tuh banyak juga peluang-peluangnya seperti itu. Entrepreneur itu ada tuh S2 entrepreneur di luar negeri semua. Bagus-bagus. Gitu. Nanti mungkin akan dikulik waktu wawancara ya, Bu ya. Itu. Iya, betul. Dikulik waktu wawancara. Ini kebanyakan semester berapa, teman-teman?
dari Banjarnegara ya Bu Anggi? Enggak? Iya betul Bu, kita dari Banjarnegara. Oh iya, iya. Nah, oh semester 4 nih Bu. Oh iya, baru semester 4. Nantilah Hmm. semester 5 6 baru mulai itu ya. Oh ada yang Oh semester 6 semester juga nih. Nah, 6. Oh iya. sebentar lagi. Ya sebentar lagi. Itu banyak yang fresh graduate kemarin untuk langsung dari S2 saya baru lulus Mbak bulan apa kemarin gitu kan. Hmm. Jadi banyak fresh graduate yang langsung nanti S2 kayak gitu. Oh, kalau fresh graduate gitu, mungkin kan belum ada pengalaman kerja atau apa ya, mungkin riset seperti itu. Itu gimana ya Bu nanti menghadapi pertanyaan wawancara? Iya, mungkin pengalaman organisasi bisa, ketika nanti kerja Hmm. sama di organisasi, itu juga bisa. Kemudian nanti kalau misalnya untuk riset, kan nanti untuk skripsi kan pasti ada riset ya, nanti bisa sih di itu gitu. Jadi kita, misalnya nanti lanjutan dari skripsi kita apa, kemudian kita mau melanjutkan studi lebih lanjut. Redo, mau bertanya, raise hand, silahkan Mas Redo. Baik Bu, sebelumnya saya boleh izin bertanya? Ya, silahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas materi yang diberikan. Saat ini, sebelumnya perkenalkan saya Redo, saya berasal dari Departemen Ilmu Komunikasi di Universitas Andalas, FISIP di Padang. Oh, di Dan Padang, ya. ya, saya udah bikin plan beberapa plan nanti untuk masa depan. Di semester 6 ini saya fokus dulu ke semua akademik saya. Terus di semester 7 saya fokus magang, semester 8 saya fokus untuk skripsi dan selesai. Nah, setelah itu saya bingung untuk melanjutkan ke karir dulu atau ke S2. Ini memang nggak terlalu sesuai sama LPDP, tapi saya pengen fokusnya ke S2-nya dulu gini. Menurut Ibu, lebih baik saya setelah graduate ini langsung S2 atau kerja dulu beberapa tahun baru S2. Karena saya dapat beberapa insight dari beberapa orang juga, ada yang bagus itu langsung S1, habis S1 langsung kerja karena kita bisa nambah pengalaman dulu dan biasanya untuk naik ke S2 ini ya orang-orang yang pengen naik jabatan aja. Nah, ada juga yang minta saya untuk langsung S2 manfaatin beasiswa LPDP-nya dan segala macamnya gitu. Jadi saya agak bingung sekarang dalam menyusun plan di masa depan gitu. Seperti apa? Ya, dikembalikan. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Redo. Selamat ya udah semester 6 ya Redo ya. Semester 6 mungkin sebentar lagi dan Redo tadi sudah memiliki planning. Ini sesuatu yang poin plus bagi Redo karena kan berarti kita nggak lurus-lurus aja, kita sudah punya planning dan sekarang Redo berpikir nih setelah S1 ini kerja dulu atau apply S2 dulu kayak gitu ya. Nah, ini adalah pilihan ya buat Redo masing-masing. Apakah mau langsung kerja dulu, masuk nih ke dunia kerja, gue pengen nih ke dunia kerja dulu gitu. Atau eh, mau mendalami ilmu dulu ke S2 seperti itu ya. Karena teman saya dulu ya waktu S1 itu lulus dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Undip, dia langsung S2 langsung S3 Redo. Dan sekarang dia bekerja sebagai ketika dia lulus, jadi udah langsung S3 nih. Yang lainnya udah S1 langsung kerja nih. Dia langsung S3, langsung doktor dalam usia sangat muda, kayak gitu ya. Kemudian ketika dia melamar sebagai dosen, kemudian tidak lama kemudian dia menjadi dekan. Dekan di universitas di salah satu di Pontianak, seperti itu. Jadi, dan ternyata dia juga bisa berkarir gitu. Dia bukan orang yang kemudian dia tidak bisa apa-apa kayak gitu di S2 ketika dia S2 dan S3 kayak gitu. Jadi dia memang memilih jalur gue mantepin ilmu dulu baru masuk dunia kerja. Dunia kerjanya ketika S3 itu mungkin biasanya ke dosen kayak gitu ya, ke ini di BRIN di Badan Riset itu juga minimal sekarang S3. Jadi di Badan Riset Inovasi Nasional itu sekarang requirement-nya untuk peneliti itu minimal S3, S1 udah tidak diterima, S2 udah tidak diterima, seperti itu. Yang sekarang ada di Badan Riset Nasional, di BRIN, kemudian yang masih S2 semua disekolahin ke S3. Semua apalagi S1 harus sekolah kayak gitu.
Jadi itu adalah pilihan ketika mungkin jalur Redo adalah akademisi. Akademisi maka kuliah dulu mungkin itu menjadi pilihan gitu ya. Tapi ketika Redo kepengen masuk ke dunia yang bukan akademisi, misalnya ke yang lain lah, ke government atau mungkin di industri seperti itu mungkin bisa masuk ke kerja dulu kayak gitu. Redo tertariknya apa? Misalnya, oh aku mau ke industri aja lah, aku mau ke government yang apa gitu ya. Itu bisa lah, itu mungkin yang jadi pilihan mungkin untuk menaikkan value diri Redo kayak gitu mungkin bisa nanti kalau udah kerja setahun 2 tahun gitu terus kemudian meningkatkan pengetahuan lagi gitu untuk sekolah lagi gitu. Jadi semua adalah pilihan dari Redo mau ke yang mana. Tapi kalau akademisi, Redo kepengen jadi seorang peneliti, Redo kepengen jadi dosen gitu, mungkin S2 dulu, S3 dulu bisa menjadi pilihan kayak gitu. Tapi kalau mau ke yang lain gitu bisa kerja dulu menjadi pilihan. Mungkin Bu Anggi juga bisa nambahin kalau ini ya. Apakah as a dosen ya Bu Anggi ya. Jadi mana nih yang lebih disarankan untuk anak-anaknya gitu. Jadi tergantung ingin apa pengalaman yang ingin dicapai dan rencana hidup sebenarnya. Karena kan ada juga yang setelah lulus seperti itu ingin mendapatkan pengalaman yang di luar akademis seperti itu. Mungkin seperti volunteer atau NGO atau ingin memperdalam skill manajemennya seperti itu kan mungkin lebih baik bekerja dulu. Tapi kalau misal memang ingin langsung mendalami minat di akademisnya, melanjutkan risetnya atau mungkin juga ingin mendalami skill-skill statistik atau keilmuan yang sedang didalami itu yang lebih baik ke S2 seperti itu. Itu ya Redo ya jawabannya Iya. ya. Ada lagi teman-teman? Adik-adik? Ada yang udah mau lulus? Ya. Ya, ya itu memang banyak ya Bu ya yang galau gitu setelah lulus mau apa, tapi ya alhamdulillah nih semester 6 sudah terpikir nih mau sudah Iya merasakan betul. kegalauan itu. Jadi untuk pencariannya jadi bisa lebih cepat gitu. Harapannya setelah lulus Iya. bisa langsung ya, langsung Mm-mm. dapat tempat gitu. Iya, jadi planning gitu, sudah punya planning hidup gitu. Life Mhm. map. Iya. Ini Bu ada yang bertanya via Japri ini dari Ya. Mbak Hanifah. Bagaimana meyakinkan pewawancara jika memilih jurusan yang uh, apakah harus bermanfaat ke masyarakat langsung atau tidak? Oh, mungkin ada beberapa jurusan yang ilmunya itu tidak langsung ke masyarakat gitu ya, Bu. Misal kayak matematika atau apa. Nah, itu Tikal bagaimana, gitu ya, Bu, Bu. kira-kira? Iya. Iya, iya, iya. Ya, yang pasti yang pertama itu ketika menghadapi pewawancara itu kita harus mantap gitu ya. Pewawancara itu jadi kan dia general ya dari semua program studi gitu ya. Dari semua program studi itu maksudnya tidak ada dia kan tidak subjektif gitu ya. Dia harus sebagai seorang pewawancara dia kan pasti tahu nih orang ini ada dari ilmu murni, ada ilmu terapan seperti itu. Seperti ilmu murni gitu ya, fisika, matematika mungkin tidak secara langsung bisa diterapkan di masyarakat seperti itu. Dan pastinya itu tidak akan menjadi poin pertanyaan apakah kamu itu bermanfaat bagi masyarakat ataupun enggak seperti itu. Tapi lebih ke kemantapan kamu gitu ya, lebih ke kemantapan kamu dalam mempersiapkan studi di bidang tersebut. Lebih ke minat kamu, interest kamu kayak gitu. Misalnya kamu pengen mengembangkan memang tentang fisika gitu ya, fisika kuantum, fisika nuklir kayak gitu ya, misalnya seperti itu. Saya memang pengen mengembangkan, saya memang konsentrasi di bidang itu. Saya memiliki pengalaman latar belakang S1 saya kayak gitu. Dan mungkin dari SMA saya bagus nilai fisika, kemudian saya S1 memiliki interest tersendiri dan ke depannya kayak gitu. Jadi seperti itu aja sih. Jadi kita eh, tetap mantap dengan apa yang sudah kita tulis. Tunjukkan pendukungnya, evidence-nya itu misalnya dengan historinya, kemudian juga tentang planning ke depan seperti itu. Jadi nggak akan kan kamu nggak bermanfaat bagi masyarakat, nggak akan seperti itu sih. Jadi lebih ke depan tuh ilmu seperti ini kamu gunakan untuk apa? Seperti itu Bu Anggi.
Oke, baik. Ini ada yang ngechat nih Bu, izin membacakan ya Bu Iya, ya. Izin iya. bertanya Kak, untuk mekanisme LPDP jalur PNS seperti apa ya? Apakah harus dapat izin belajar dari instansi dulu atau dapat beasiswa dulu? Nah, silakan Bu dijawab. Oh iya. Jadi kalau misalnya jalur PNS, kebetulan saya jalur PNS ya. Jadi ketika saya apply LPDP, kemudian waktu itu memang ada surat rekomendasi ya. Jadi bukan izin belajar. Jadi baru rekomendasi. Semacam kita, saya izin untuk mendaftarkan beasiswa ini kayak gitu. Jadi hanya sekedar seperti itu aja. Kayak surat rekomendasi kayak gitu aja. Jadi surat rekomendasi itu yang kita upload. Jadi kita upload di persyaratan administrasi itu. Jadi bukan izin belajar, tapi hanya sekedar surat izin mengikuti seleksi beasiswa dari pimpinan seperti itu. Jadi gitu. Terus nanti ketika kalian LPDP itu nggak boleh kerja karena ketika LPDP itu sudah harus tugas belajar. Artinya bukan izin belajar. Kalau izin belajar itu teman-teman masih kerja. Tapi ketika tugas belajar, maka teman-teman itu udah off kerja, jadi udah nggak kerja tapi benar-benar bertugas untuk belajar. Nah itu baru kita minta nih dari OSDM, dari kayak surat yang menerbitkan kita sebagai peserta tugas belajar atau kita ditugasi untuk belajar. Jadi tetap harus ada teman-teman, nanti rekomendasi aja dari atasan, izin bukan izin belajar tapi izin mendaftar beasiswa LPDP. Gitu teman-teman. Oke, baik jawabannya Bu. Terima kasih jawabannya Bu. Eh, Mungkin ini kita cukupkan dulu teman-teman untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sepertinya eh, ingin menseriusi ya untuk LPDP-nya. Mudah-mudahan jadi ada gambaran ini seperti apa proses seleksi beasiswanya dan bisa mempersiapkan dari sekarang karena berarti persiapannya harus lama ya ini Bu ya, nggak bisa yang Iya besok daftar betul. sekarang baru baru niat gitu. Betul, Oke nanti, termasuk persiapan TOEFL itu, Bu. TOEFL IELTS itu kan lama ya, oh iya bahasa iya Inggris iya, ya. iya betul betul. Kalau ini kalau saran dari teman-teman yang banyak ikut beasiswa kayak gitu, ya memang kalau misal udah dapet TOEFL tuh rasanya kayak udah dapet paspor ya Bu ya. Betul, iya, Iya. betul. TOEFL, IELTS itu udah kayak ini tersendiri kita untuk mau kemana-kemana gitu. Iya, jadi kemana-mana jadi lebih mudah. Oke, baik teman-teman, kita sudahi dulu materi kita pada pagi hari ini. Mungkin nanti karena kita banyak ya ini, ternyata persyaratan ke LPDP itu kan banyak. Ada tadi yang motivation letter, terus kemudian ada wawancara. Boleh nih kalau misal ya Bu ya, kita nanti undang lagi untuk dikulik satu persatu tips-tipsnya. Eh, Boleh, 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 Bu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada kesempatan lain ya Bu ya. Oke, kita tutup webinar pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator dan panitia mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ada kekurangan. Terima kasih juga kepada pembicara kita yang luar biasa, Ibu Ina. Mudah-mudahan risetnya dilancarkan, studinya juga lancar ya Amin. Bu ya, sesuai waktu yang Amin. direncanakan seperti itu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.